warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Sobat Ramadan, balik lagi ke program Takjilan Yuk. Inspirasi Ramadan. Di sore kali ini kita mungkin karena puasa itu panas sekali ya hari ini. Jadi rasanya tuh pasti lemes. Pasti teman-teman juga pengen yang segar-segar nggak sih? Iya. Yang manis juga ya buat nambah tenaga. Udah aus ini, udah aus. Kira-kira buat buka nanti dimasakin apa ini, Mas? SOYN enak. Aduh, SOYN. Apa namanya? Es cendol. Ya. Cendol. Langsung saja kita memasak es cendol pada sore hari ini. Langsung untuk bahan-bahan, yang pertama ada cendol sekitar 500 ml. Lalu yang kedua ada gula merah atau bisa gula cair juga sekitar 100 hingga 150 ml. Lalu yang ketiga ada santan cair sekitar 100 hingga 200 ml. Lalu yang terakhir ini ada es batu, ini sesuai selera ya, tapi ini sekitar 100 sampai 300 ml. Untuk cara memasaknya, yang paling awal itu harus menyiapkan es dawet. Jadi es dawetnya bisa dicuci terlebih dahulu dengan air matang. Lalu yang kedua itu campur es dawetnya. Ini bisa santannya masuk. Ini santannya kalau susah masaknya bisa beli santan cair yang sudah siap. Lalu ini gulanya sesuai selera aja. Mungkin karena untuk berbuka puasa ya butuh yang manis-manis untuk mengganti cairan kita pada hari ini. Lalu yang terakhir ada es batu, ini sesuai selera aja. Tapi kalau saya sukanya yang dingin karena biar segar-segar karena mau berbuka ya, Mbak. Iya. Berbuka paling enak emang pakai es. Langsung. Luar biasa. Ya. Buang langsung dahaga hilang. Iya. Lalu yang terakhir udah siap, ini sudah bisa disajikan ke para tamu. Ibu mau nggak satu cendol? Bentar. Nanti dulu, Bu. Iya, Ya kan? benar. Nanti bisa buat buka puasa bareng ini kita. Iya, belajar sendiri. Iya, aduh. Ada apa, Nas? Gimana sih? Ngapain? Biru loh itu biru. Pecutin sama si itu tuh, Atma Mario tuh. Ngapain emang dipecutin segala? Sama Mau gitu. perang sayur tadinya. Sayur, sarung. Iya, kualitas kuping lu tadi. Tuh. Masih ngelawak aja Kenapa nih. sampai begitu perang sarung? Hijau semua ya, Bu ya? Biru. Oh iya. Kaos lo tuh yang hijau. Sakit nih, panggil damkar dong. Kok damkar? Apa dong? Ambulan ya? Kasih itu es kali. Pakai es, pakai es. Belajar nggak apa-apa belajar. Ada laba-labanya dong. Kok ada laba-laba iya. Aduh. Kenapa tadi kok bisa dipukulin? Gak tahu tadi aku lewat nih. Habis itu dipecutin gitu sama si Atma tadi di sono tuh. Emang gara-gara apa? Gak tahu. Biasa gitu ya? Iya itu, Bu. Sering itu anak muda tuh, Bu. Bercanda tadinya. Coba nih Kita tanya. lawan gimana tuh, Bu? Boleh nggak, Bu? Bercanda atau beneran Gak ini? tahu, Bu. Sampai sakit begitu tuh bukan Iya, bercanda ini itu sampai udah. biru-biru. Sakit nih. Assalamualaikum. Ini dia biang keroknya. Sini apa? Sini lu. Ribet banget sih. Maaf Bu. Ada apa ini kok rame-rame? Ini Bu dia, Bu. Dia nih yang gini dia nih. Jadi siapa? Bukan lu berdua. Apa sih dia? Ini gue bukan dia. Ya iya, lu kan yang bikin dia bonyok nih. Bu. Ya. Nih ya Bu, saya Ya, mumpung ya. ada Bu Nyai nih. Ya semua yang di sini saya kasih tahu. Apaan? Kelihatan dari pakaiannya aja saya beda. Iya. Ya, saya nggak Kenapa mungkin tuh? ikut-ikutan Bu. Ya kan? Tapi sebenarnya yang terjadi gimana tadi? Lu boleh beda, tapi kan lu yang nyaloin gua sama dia nih ribut. Iya, tadi lu Ya gue bukan nyaloin. Saya yang bikin eventnya Bu. Oh, oke. IO-nya, Bu. Perang sarung. Saya cuma koordinasiin antara masjid sebelah lawan mereka. Tapi itu untuk perang sarung ya nggak sampai sakit gitu Loh, dong. kalau itu saya nggak nyuruh, cuman saya titipin aja. Oh. Saya cuma nggak nyuruh, cuman. Emang kenapa lu biru? Kenapa sih, Nas? Hijau gini semua. Setahu saya mesennya di jidat nggak di sini. Salah nih. Coba balik lagi deh. Balik lagi deh lu. Salah skenario, salah skenario. Backup lagi dong. Ayo, nih? ayo duduk aja dulu. Duduk. Iya, Sopan, iya. duduk aja. Lu duduk di mana ini? Nah, lu diri aja situ. Ini. Duduk di meja, Nas, di meja. Temenin Mas Ibe. Ada Mas Ibe apa kabar? Sehat-sehat dulu hari sama Mas ini, Rio. hari ini lauknya apa? Menunya apa nih? Menunya hari ini
es cendol. Ya katanya tongkol belado. Ya, modalin dong. Ngomong doang, modalin. Modalin, kita aja mau numpang makan. Iya lu minta modalin lu. Gimana? Halo, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana semuanya? Kok Alhamdulillah. selalu rame ya? Ya begini, ya saya nggak tahu tiba-tiba saya diseret-seret kan saya lagi nunggu namanya udah mau berbuka puasa kan ya maksudnya jam-jam Kritis. ini ya. Ini tiba-tiba tarik-tarik saya. Lah dia Bu perjanjian di kontrak tuh nggak ada korban. Lah ini kan ada korban nih Bu. Kontrak. Iya kan pakai kontrak tuh perang sarung. Kosong apa isi tuh kontraknya? Ya isi lah. Oh ya udah berarti bulanan ada dong itu. Ya ada. Bentar Bang, biar ini Anas biar nanya ke Bu Ustadz nih, mau ngada, kasihan dia jadi korbannya ini. Kenapa? Kalau dari kayak gini nih, kalau aku mau ngelawan itu gimana Bu? Hukumnya di Islam tuh Bu? Kalau kita dipukul gitu ya, Iya, Bu. sampai sakit ya. Iya Bu, sakit Bu. Ini aduh. Melawannya itu sampai batas yang mukul berhenti gitu. Nggak boleh lalu bales mukul sampai dia lebih parah lagi sakitnya daripada kita. Kayak sebetulnya kan ajaran Islam itu mengajarkan kebaikan, ya. Tapi caranya itu tergantung situasi. Baik. Contoh nih, dalam Islam itu kan, dalam Al-Quran misalnya ya, ada ayat tentang perang. Ya. Katanya disuruh damai. Tapi kok ada ayat tentang perang Ya. gitu. Perang itu, kalau kita lagi diperangin nih, lalu nggak ada pihak ketiga yang bisa menghentikan pihak yang merangin kita lawan Wajib tuh Bu. sampai berhenti memerangi kita, itu kebaikan. Oh. Tapi kalau kita ada orang nih, oh kayaknya kalau kita serang kita bisa dapat hartanya nih. Lalu kita serang, Ya, itu ya. keburukan bahkan bahaya dan tidak boleh. Wow. Kayak tadi, kamu kan dipukul ya, Iya, Bu. sampai begitu. Itu sebetulnya kan tidak boleh mukul apapun. Ya. Tapi kalau kamu misalnya dia hanya berhenti kalau kita Lawan, tangkis ya. gitu ya, atau kita hentikan sampai dia nggak mukul, itu boleh, sampai situ tuh baik. Tapi kalau kamu dia pukul lebih keras supaya dia lebih menderita dari kita, kayak itu sudah melampaui batas gitu. Dengerin nih dia yang bikin peraturan nih Bu, dengerin nih Bu. Kalau kita bikin 3 di situ boleh gak Bu? Ya peraturan saya kan bikin lebih banyak Bu. Ini kan di luar peraturan sebetulnya saya orang lagi dikit. perang sarung, perang-perangan kan. Perang-perangan. Iya. Ya, jangan sampai harus ada aturan dong. Jangan sampai mencelakai misalnya. Dengerin tuh. Ini tadi ini Korea nih sebenarnya pakai batu Bu. Di sarung dia Hati-hati ya, hati-hati karena kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk, kita kadang bercanda, seru-seruan, lomba-lomba aja. Tapi jangan juga itu nanti berakhir pada mencelakai siapapun. Sebenarnya bukan ide saya Bu. No yang bikin cendol lu kan. Nggak mungkin. Kan Bang. diam-diam. Ya, siapapun. investornya dia Bu. Siapapun. Nggak mungkin lu. Ini bukan suatu PT. Iya. Nggak usah ada investor, nggak usah ada PR, nggak usah. Ini Bukan Nggak duit, perlu duit juga gua ya. banyak, gua bikinnya rendang bukan cendol. ya. Orang tuh boleh ngajakin kita apa aja ya, tapi kan kita yang menentukan apakah Betul, mau ikut Bu. atau tidak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya nih Islam itu bagaimana, itu ada pesan dari Rasulullah ya, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan korban kedoliman. Kata para sahabat, nanya kalau nolong korban kedoliman sih paham lah kira-kira. Tapi nolong pelaku kedoliman gimana caranya ya Rasulullah? Cegah dan hentikan dia dari berbuat dolim, maka engkau telah menolongnya. Makanya kalau dipukul itu kita hanya boleh membalas sebatas si yang mukul ini berhenti. Kalau dia nggak bisa, kita harus minta tolong orang lain untuk menghentikan. Jangan malah bikin gara-gara orang jadi berantem. Jawabannya. Tapi dia termasuk baik kan Bu, dia mendingan kabur nggak melawan. Iya. Tapi Aku kesel Bu, gimana betul. tuh? Nah, sebetulnya kalau kita kan harus ikhlas gitu ya kalau dipukul. iya. Ikhlas itu justru ikhlas dalam arti kita itu tidak membiarkan kedoliman itu.
sabar, misalnya kita kadang disuruh sabar kalau dipukul jangan ngelawan, lo kalau nggak ngelawan nanti dipukul terus, misalnya gitu ya. Iya, betul, Maka yang disebut Nyai. sabar sebetulnya sabar dalam ikhtiar menghentikan kedoliman itu. Karenanya kalau dipukul kadang-kadang kita mau menghentikan dia ngelawan. Ya, aja. betul. Nah itu harus sabar supaya berhenti. Dan cara kita menghentikan, sebenarnya kekerasan itu tidak boleh dalam arti apapun. Kecuali kalau kita sedang dalam rangka menghentikan itu. Makanya disebut melampaui batas itu kalau si yang mukul itu sudah nyerah gitu, terus ya itu berarti terus-terusan, beda ya. lagi. Karena gitu. dendam, boleh kan. itu, dendam. Nah, itu sudah melampaui batas itu namanya. Bu mau nanya nih Bu, kan biasanya kan kita udah secara ucapan udah ngomong ikhlas nih, tapi dalam hati kita tuh masih kependem kayak ada kesel gitu Bu. Ya, itu makanya- kira-kira ngatasinnya gimana itu Bu? Makanya kan orang itu hanya ikhlas kalau diperlakukan adil kan? Ya, Betul, ya. Bu. Betul, Kalau betul. kita misalnya dipukul terus yang mukul nggak ada yang ngasih tahu sama sekali atau nggak ada yang menghentikan, terus kita disuruh diem aja, tentu itu kita tidak ikhlas karena ada kedoliman yang tidak tertangani gitu. Betul. Karena itu kita cari nih pihak lain yang lebih kuat. Kalau misalnya mungkin kita menghentikan kedoliman itu, misalnya ya, sudah ikhtiar maksimal untuk menghentikannya, lalu berhenti, kita insya Allah ikhlas gitu ya. Kalau kita tidak mampu menghentikannya, berarti kita harus minta tolong orang lain yang lebih kuat. Karena menghentikan kedoliman, melindungi diri sendiri dari menjadi korban kedoliman, atau menolong saudara kita yang jadi korban kedoliman. Ya. Apalagi menghentikan kedoliman kan berarti orang kuat itu. Betul. Kita Betul, perlu sabar, kita perlu ikhlas dalam arti karena mungkin akan ada banyak pengorbanan dalam mewujudkan atau mewujudkan keadilan dan menghentikan kedoliman itu. Gitu. Tuh, gitu, Jadi Bang Rio. ikhlas sabar itu. Jangan bikin itu perang sarung. Lo jangan ngomong terus lo. Investornya lo. Lah, Perang mulut nih kan gue sekarang. bilang kalau ada acara perang sarung nggak apa-apa, tapi ada wasitnya. Ya, Nih betul. korbannya kan ada. Diajak jadi wasit tuh begini kan. Lah kan gue bikin cendol. Ya. Ya, intinya nggak boleh melakukan kekerasan, melakukan bully ya. Jangankan sampai fisik seperti itu ya. Walaupun bercanda harus hati-hati. Bercanda dalam Islam juga ada aturannya. Bercanda menyenangkan itu tentu saja dapat pahala ya karena itu kebaikan. Ya. Tapi kalau bercanda Ke fisik, dengan cara misalnya menyakitkan. membuli orang lalu menjadikan orang jadi bahan tertawaan, kita bahagia Betul, tapi betul, mungkin betul. dia Ya. sedih Ya, walaupun ketawa tapi sebetulnya dia sedih karena dijadikan bahan olok-olokan. Maka bercanda dalam Islam juga tidak boleh sampai mengolok-olok, apalagi sampai ada kekerasan. Tapi Bang Yai, saya mau nanya, ini termasuk bullying nggak? Ini kan teman dua, teman saya ini dua ini doang nih. Ya kan ini mau bertambah Mas Ibe kalau dia mau. Kalau Ya saya- enggak lah, gue mah nggak ikut-ikut. Nggak apa-apa Nih, ini. saya kan ini nggak tahu bully apa enggak, tapi dia suka marah kalau saya bilang gini, ganteng banget berdua, dia marah. Dia bilang Bang, gini, marah banget, Bang. Aku nggak suka ya gitu. Nggak. Saya Marah kan- banget. Nah, maksud saya kalau saya bilang jelek, dia malah seneng. Kan sayanya yang nggak enak. Iya. Gitu kalau terlalu jujur gitu kan. Itu Saya kan menjaga perasaan. sebetulnya karena itu ya apa yang disebut sebagai kebaikan itu kan lihat situasinya gitu. Mungkin ada orang yang karena saking sudah rekatnya dibilang ganteng itu Besti, malah besti, Bu. ya Besti. besti. Mungkin malah tahu bahwa itu lagi ngeledek, ini pasti bohong nih bilang aku Ngeledek. ganteng gitu. Kalau dibilang jelek mungkin malah jadi kayak seru gitu. Iya Bu. Hanya di konteks itu mungkin dia akan baik. Tapi kalau ada orang lain misalnya, Ya. lalu orang lain memahaminya dengan cara berbeda atau bercanda begitunya di muka umum, itu kan tidak baik gitu. Karena orang lain mungkin tidak satu frekuensi dalam konteks bercanda itu, akan menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Karenanya memang sejak sendirian, sejak nggak ada orang, sejak hanya bestie doang, memang harus dibiasakan candaan-candaan yang tidak menyinggung, Bu. tidak Ya, ada ya, Bu. mengandung kata-kata yang menghina. Karena kadang-kadang kita, apalagi di zaman medsos ya, Ya, kita kadang-kadang tuh merasa lagi di ruang tertutup, hanya teman kita doang. Kadang-kadang Ya. kita remnya agak blong tuh. Ya. Ya. Padahal ternyata Semua bisa baca. ada yang rekam, terus di viral. Viral Bu. Viral. Manggil gua Cina Bu. Gua Cina. Enggak, saya lagi ngaca Bu, dia tersinggung kan. Ih Cina nih, dia tersinggung lah. Siapa yang manggil dia? Jangan baperan juga, Tapi tapi teman saya juga ini dua-duanya jangan punya tidak. punya cita-citanya unik Bu. Dia bilang gini, ngomong ke saya, kita berdua
ketusnya bertiga. Enggak, saya bilang nggak mau, kalian aja berdua. Ya saya berdua gitu. Mau jadi orang baik yang baik banget. Wis gitu kan. Terus dia bilang sama kedua, saya mau jadi orang jelek yang jelek banget gitu. Terus saya bilang, sendiri nih. Saya bilang, kok begitu? Lah, orang baik sama baik banget bagusan mana? Bagusan baik banget, ya udah jelek juga bagusan jelek banget gitu. Ada itu. Saya mah nggak masalah kalau. Tapi kalau memang orangnya itu pantas untuk dibully kayak dia nih gimana, Bu? Tetap nggak boleh. Astagfirullah. Nggak ada Azim, orang itu Fatma. pantas untuk dibully itu nggak ada. Nah, lo denger no, Karena jadi begini ya, kalau dalam Islam lihat orang itu nomor satu dia manusia loh. Mau secara fisik berbeda kayak, mau secara fisik lengkap kayak enggak kayak misalnya ya tubuh kita, itu bukan alasan untuk melakukan bully. Iya, dengerin kuping lu. Kita baikan aja nih. Iya, kita baikan aja nih. Jadi musuh bersama lu, Bang. Ingat, buka puasa yang beli makan siapa? Itu dia yang masak. Lah, mau lu cendol doang. Yaudah kita temenan dulu, Pak. Temenan dulu dong, baikan dulu dong, baikan. Ada maunya aja baikan. Baikan. Mentang-mentang udah mau buka puasa lu. Oke, happy birthday. Bukan yang bersih, buka puasa. Udah, apa aja lanjutin. Makasih. Iya. Udah separuh ya. Gak usah Bu, mereka mah gak usah dikasih. Bukan separuh, emang temen saya pelit sih gitu. aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Bukan Bu, nanti kita main lagi. Itu soalnya mereka nodong di Nggak, belakang. bercanda doang, bercanda. Ya, oke kalau gitu Bu Nyai terima kasih banyak. Udah mau mampir di sini. Intinya pokoknya siapapun apapun yang terjadi kita nggak boleh membuli orang. Saling menghargai lah. Yes. Satu sama Juga lain. kita harus menjaga perasaan orang lain. Bahkan membuli diri sendiri nggak boleh. Nggak boleh ya, Bu. Tapi untuk motivasi juga nggak boleh ya. Bully kok. Ya misalnya kayak motivasi. saya ada kadang saya suka kelupaan kayak lupa barang nih. Saya suka bukan bully kayak gimana sih lu yuk gitu kayak Itu nggak kesel, bully, Bu. itu mah Ya, maksudnya biar saya nggak mengulangi hal itu. Iya, gitu. mungkin bisa dengan cara yang lebih halus, yang membuat diri kita juga tenang ya. Nggak apa-apa kamu lupa, orang itu ya lupa. Tapi kan nanti insya Allah akan belajar. Sama untuk kayak bayar tidak utang gitu. Saya kalau bayar utang saya nggak emosi. Sengaja. Itu mah pura-pura lupa. Kata ibu nggak apa-apa. Ke diri sendiri kan Iya, tadi. Bas, kalau bayar utang lu, jangan nggak apa-apa lu emang lupa. Nggak apa-apa Itu kan namanya juga manusia. beda lagi kalau Beda lagi konteksnya kalau utang itu berbeda. kewajiban, Bang. Bu, dia bisikin saya kata dia, iya namanya juga manusia bukan nabi, boy. Gitu. Emang juga manusia. Tempat salah dan dosa. Oke, kalau gitu Sobat Ramadan, jangan kemana-mana. Kita masih banyak episode-episode berikutnya. Masih. Kalau gitu, sampai ketemu di Takjilannya Inspirasi Anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadila Rizky Al-Anhar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini berhasil mendidik kita, menjadikan kita pribadi yang bertakwa, takwa secara individual, juga takwa secara sosial.